saya rekam semua, saya backup semuanya data-data. Jadi ada perubahan apa, saya backup. Semua ada buktinya. Cuma terlalu teknis untuk ditampilkan. Tapi saya mempertanggungjawabkan itu semua dan saya siap mempertanggungjawabkan. Ya, jadi semua ada datanya. Nah, selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik, Roy Suryo membongkar bagaimana sirekap yang terjadi selama ini. Wow, cukup menjadi bukti apakah hak angket akan bergulir, apakah hak angket akan terjadi. Mari kita saksikan. Ini Roy Suryo tuding suara paslon pilpres di sirekap KPU sudah diatur, katanya begitu kan. Kalau sudah diatur begini gimana coba? Sampai kapanpun ya benar apa yang diomongkan oleh Cak Non begitu kan. Sampai kapanpun ya pemenangnya sudah ada di situ. Ada yang sudah mengatur katanya begitu kan. Jadi dulu itu saya dengan asumsi dari Cak Non ya sangat cukup percaya begitu, dan sekarang malah tambah percaya begitu kan ya. Bahkan sekarang Roy Suryo membongkar habis-habisan bagaimana menuding ya suara-suara pilpres di 2024 di KPU, sirekap KPU sudah diatur katanya begitu kan. Benarkah seperti itu? Kalau memang benar-benar diatur, nampaknya sekarang ini di KPU sendiri begitu kan ya. Lihat saja, persentasenya ya itu aja mereka. Tidak naik-naik. Kenapa? Padahal itu ada tambahan 5 juta, 3 juta, 1 juta. Itu aja mereka begitu kan. Setiap TPS, surat suara itu sudah bertambah, tapi persentasenya itu aja. 77% sekarang ini begitu kan. Saya tidak ngecek lagi apakah sudah naik lagi begitu kan. Persentasenya itu aja. Nampaknya ini akan disesuaikan dengan realcon, dengan quickcon yang ada di lembaga survei begitu kan. Benarkah seperti itu? Maka saya cukup menjadi perhatian bagi kita bahwa kalau semuanya dipreteli sana sini ini kan kacau begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa politik yang kemudian dimainkan. Apakah dugaan-dugaan kecurangan selama ini ya harus diungkap dengan adanya hak angket begitu kan. Satu-satunya adalah hak angket. Untuk bagaimana mencari titik temu ada dugaan-dugaan kecurangan apa yang terjadi selama ini. Itu harus diungkap begitu kan ya. Hak angket itu jalan satu-satunya. Percuma berada di MK, mengajukan ke MK sengketa ini, percuma kepada Bawaslu, sang ini dan sebagainya. Ya atau pada akhirnya kalau mereka sudah menguasai sistem begitu kan. Benar ya apa yang disampaikan Roy Suryo, dituding dengan adanya seperti itu bukan tidak mungkin begitu kan. Karena dalam pemilu ini bukan soal siapa yang dicintai masyarakat, tapi soal bagaimana yang mengendalikan sistem. Kan begitu logika kita begitu. Artinya ada nuansa-nuansa yang kemudian kita harus perbaiki bersama begitu. Ini demi bangsa dan negara kok begitu kan. Apabila seseorang itu ya memilih dengan hasil curang, maka juga menjadi melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik karena tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Apakah benar Roy Suryo tuding ya paslon pilpres sirekap KPU sudah diatur? Mari kita baca. Curiga sih ya persentase suara bertambah terus, tapi masa untuk 03 sejak awal 16% tidak bergerak. Seperti dikunci angkanya, aneh. Ya itu aja begitu kan ya. Kalau gitu untuk apa rakyat harus dibatalkan, dilibatkan? Atur saja sendirilah yang berkuasa. Kenapa tidak lantik sekalian? Katanya begitu kan. Komentar netizen begitu ngeri. Kenapa kok mesti ada pemilihan kalau semuanya sistemnya dikendalikan? Kenapa tidak dilantik saja mereka begitu kan? Biar tidak buang-buang anggaran. Percuma ada Bawaslu, percuma ada KPU, toh pada hakikatnya semuanya bisa dipreteli. Orang mengatakan seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan masih belum jelas dugaan-dugaan seperti ini apa. KPU sudah membantah berkali-kali, tapi realitasnya di bawah begitu kan. Ada suara yang hilang, ada penggelembungan suara yang hilang. Dugaan-dugaan seperti ini muncul lagi begitu kan. Ketika Bawaslu diminta pertanggungjawaban ya di daerah, ada juga yang melayani dan ada juga yang tidak begitu.
Sehingga ini menjadi evaluasi kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Ayolah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Kalau memang ada yang kalah, silahkan terima kekalahan itu. Kalau ada yang menang, silahkan terima dengan kemenangan itu. Tapi dengan cara kita kawal KPU demokrasi ini dengan yang lebih baik, begitu kan ya. Bahkan komentar netizen juga salah satunya fakta. Itu bukan tudingan katanya, begitu kan ya. Semua sudah mereka atur. Ini komentar dari netizen ya. Ngeri, sangat ngeri sekali begitu kan. Komentar dari netizen begitu. Bahkan Roy Suryo bongkar jeruan Sirekap KPU. Ini coba bayangkan, ini dibongkar habis-habisan oleh Roy Suryo begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan adanya ini, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa yang terjadi selama ini bisa saja begitu kan ya. Ada Roy Suryo, terus kemudian ada yang lain juga begitu kan ya, sudah memberikan statement bagaimana ada kecurangan-kecurangan, dugaan-dugaan yang ada begitu. Surat-suara dipreteli, tidak surat-suara tidak sesuai begitu kan. Cukup meyakinkan sebenarnya. Tapi apakah tindakan-tindakan ini, apakah sistemnya yang kemudian mereka agak error atau apa? Ini yang seharusnya kita jelaskan oleh KPU begitu kan ya. Maka secara implisit begitu kan, secara tidak langsung ya, saya menduga begini. Mungkin ada di balik ini semua begitu kan ya, dari KPU begitu kan ya, mungkin sistemnya agak error atau memang ada pihak tangan-tangan ketiga yang memainkan itu. Ini yang seharusnya kita ada keterbukaan. Kenapa hasilnya kok sama dengan yang terjadi di Quickon, lembaga survei begitu kan. Nah itu setidaknya kan agak jauh mereka begitu. Kalau memang toh pada hakikatnya Prabowo yang menang begitu, kenapa ini kalah jauhnya jauh ya begitu kan ya dari angka itu. Misalnya Anies Baswedan 32 juta sekarang ini, Prabowo mendapatkan 71 juta. Dari angka itu kan banyak sekali. Artinya apa? Selama ini Anies Baswedan kan tidur kampanyenya di situ begitu. Kalau Prabowo mendapatkan segitu. Tapi nampaknya Anies Baswedan dan Ganjar kan juga datang kepada masyarakat, mencari dukungan di situ, meminta dukungan di situ begitu kan. Bahkan di acara-acara deklarasi Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa banyaknya di situ begitu. Bahkan jutaan, masa hanya mendapatkan 30 juta begitu kan. Kalau mendapatkan 30 juta, kalau kalkulasi secara provinsi kan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa nuansa-nuansa politik seperti ini saya kira harus benar-benar dibuka begitu kan. Wajar kalau misal ini begitu kan ya. Anies Baswedan mendapatkan 40%, sedangkan Pak Prabowo mendapatkan 50%. Itu masuk akal. Di dalam nuansa rekapitulasi, nuansa grafik di situ begitu, itu masuk akal. Memang selisihnya masalahnya adalah 10 juta misalnya begitu kan ya. Kalau Pak Ganjar 16 misalnya. Atau setidaknya begitu ya. Anies Baswedan 31 juta misalnya. Tapi Prabowo misalnya 40%, itu masuk akal di situ begitu kan. Yang tidak masuk akal di situ Pak Prabowo ya 58% ya 58% banding dengan 24%. Itu kan jauh di situ begitu kan. Artinya selama ini kampanye Anies Baswedan bagaimana begitu kan. Jadi apakah hanya tidur dan sebagainya? Saya rasa tidak begitu kan. Jadi sangat banyak orang-orang yang kemudian ya melihat sosok Anies Baswedan tanpa lelah sana sini ya, meminta doa restu sana sini, para ulama, para kiai datang, realitasnya di masyarakat, realitasnya di lapangan. Itu Anies Baswedan benar-benar menunjukkan magnetnya sangat luar biasa begitu. Kenapa? Sekarang ini muncul Sirekap ya hanya mendapatkan 24%. Nah, itu yang disayangkan begitu kan. Maka setidaknya menurut saya pribadi begitu kan ya, kalau ingin menggunakan kecurangan, ini saya garis bawahi, kalau semisal ingin menggunakan kecurangan, setidaknya grafik itu adalah Prabowo 50%, ya Anies Baswedan kasihlah 45% lah. Selisihnya kan dikit, orang kan begitu percaya di situ begitu kan ya. Jadi
Ya, karena memang inginnya satu putaran sih sebenarnya sampai kebablasan 58%. Banyak orang masih menduga di situ begitu. Maka saya pribadi begitu kan, ya tidak mungkin walaupun Prabowo dianggap menang, tidak mungkin kalahnya itu fantastis di situ begitu kan. Setidaknya kan sedikit logikanya seperti itu begitu. Kalau ingin menang, jangan-jangan ini yang menang Anies Baswedan begitu kan ya. Jangan-jangan memunculkan spekulasi agar Anies Baswedan menang satu putaran mungkin dibuatkan duluan. Bisa saja begitu ada dugaan-dugaan seperti itu. Maka kita KPU harus benar-benar netral begitu kan dalam situasi ini. Karena apa yang terjadi selama ini dibongkar habis-habisan oleh Roy Suryo. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.